nih ini? Kok pipis? Kamu kerja sama aku. Ngajar. Udah. Sebenarnya dia bukan karena takut ondel-ondel, cuma pengen meluk Mas Uya aja. Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki apaan tuh? Siapa yang lempar sepatu? Hah? Siapa nih yang lempar sepatu nih? Hah? Ada yang gak suka sama gue? Hah? Siapa yang lempar sepatu? Hah? Sekarang yang punya sepatu ini turun. Yang punya sepatu ini siapa turun? Hah? Siapa yang punya sepatu ini? Coba lihat mana sepatunya, lihat mana? Untung gak kena pala gue. Kurang ajar. Hah? Kenapa lempar sepatu ini? Hah? Gila lo ya. Kenapa lempar sepatu ke gue? Lo gak senang sama gue apa gimana? Sorry, Kak. Kalau gak senang keluar. Hah? Ini emang sepatu aku, tapi bukan aku yang lempar. Loh? Mungkin sepatu terbang sendiri ya kan, Yan? Jelas aja di sana tadi. Nggak mungkin bisa terbang sendiri. Sekarang siapa yang lempar sini? Hah? Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Aku Cila. Cila, kamu sepatu kamu berarti kamu yang lempar dong? Bukan, ini sepatu aku, tapi Sekarang bukan aku kamu yang lempar nggak? Kak. Kamu? Coba ngaku, kamu tahu nggak? Nggak benar. Gini. Kalau nggak ada yang mau ngaku, gue cek CCTV. Ya. Naik, udah. Lo balik duduk, gue pengen cek CCTV. Kalau sampai lo awas ya. Yana. Yana, coba cek CCTV Yana. Cek CCTV. Coba cek CCTV. Bener-bener main lempar-lempar aja. Tapi awas ya Cila, kalau sampai kebukti lo yang lempar ya. Aduh. Kenapa lagi sih? Hah? Kenapa lagi? Ini Mas Uya ada yang aneh. Apaan sih? Hah? Kenapa lagi? Ih. Hah? Ih. Kenapa lagi sih? Tunggu dulu. Apaan? Tunggu dulu. Kenapa lo celana apa gimana sih? Kok gesek-gesek gitu? Enggak, Mas Uya. Hah? Ini ada yang aneh. Kenapa ini? Celana robek. Itu kok nempel itu? Siapa yang nempelin lem itu? Kok bisa ada lem? Hah? Ada yang nempelin lem? Kenapa lo ketawa? Hah? Coba kamu turun. Turun. Coba, nomor 13 turun. Nomor 13 turun. Turun. Aneh kan? Aneh banget. Kenapa lo malah ketawa-ketawa tadi? Ada teman lo yang... Ya, ini kamu nggak tahu. Siapa ini kamu? Bapak ibu-ibunya? Saya asisten rumah tangga ya non Cila, Mas Uya. Asisten rumah tangga. Oh. Asisten, bawa asisten ke sini. Ya, bagus tutupin ya. Oke, udah, ya. Oke, start. Ya, kamu tadi kenapa ketawa? Hah? Jangan lo yang lempar sepatu tadi ya? Emang saya Hah? sih, saya lihatnya baru lucu-lucuan doang, Apa? ikut bercanda.
Buat bercanda? Iya, buat bercanda ngelempar sepatu ke gue gitu? Hah? Itu buat bercanda doang Mas. Bercanda ngelempar sepatu ke gue gitu? Memangnya non Sila salah apa? Jahat banget kamu. Ya kan buat bercanda doang Bu. Saya buat lucu-lucuan doang di sini. Terus kamu juga yang ini, yang naruh lem di kursinya si Cila ini? Hah? Iya. Iya, kamu. Ini bukan iseng, namanya udah kriminal nih. Perbuatannya bentuk bullying, tau gak? Ngebully, tau gak? Bullying itu bisa mengganggu dan mengakibatkan diem ya? mental health buat orang yang dibully. Ini minta maaf sama Cila. Minta maaf. Maafin gue ya. Yang benar minta maaf karena akhir apa? Gue minta maaf ya. Tadi naruh lem di rok lu. Oh, jadi kamu yang naro lem. Lain kali jangan diulangin ya. Iya. Oh, baik banget. Kayak prank. Udah, lo balik. Udah, mbaknya suruh, mbaknya di sana dulu. Iya. Oke. Ya udah. Gini deh, namanya siapa kamu tadi? Nama aku Cila. Cila, oke. Karena Cila udah ada kejadian kayak begini dan kamu udah dibully sebagai permintaan maaf kita nggak usah kocok ya. Kita langsung tetapin Cila aja yang kepilih. Ya, nggak apa-apa ya. Cila, gadis cantik kesepian karena kedua orang tuanya selalu sibuk bekerja. Ingin mencari jodohnya di garis tangan supaya bisa berbagi cerita. Apakah Cila akan mendapatkan jodoh idamannya di garis tangan? Ya udah, ya. Kita tetapkan Cila jadi pemilih cinta kita ya. Oke. Nah, Cila, cowok-cowok setuju ya? Setuju. Oke, Cila, cewek-cewek setuju kan? Setuju ya? Oke. Ini gara-gara Katy tuh, salahin Katy kalau mau. Oke. Ya udah, Cila. Kamu suka cowok seperti apa? Cari jodoh yang kayak apa? Aku nggak muluk-muluk sih Mas, tapi Iya. aku cuman butuh orang buat tempat curhat sama buat nemenin kesepian aku. Soalnya mami papi aku kerja mulu, nggak ada waktu buat aku. Oh, pantesan ditemenin sama asistennya, ya kan? Oke, jadi kamu kesepian. Butuh orang yang jadi bisa nemenin kamu tempat curhat kamu. Iya. Oke, siapa di sini cowok yang tertarik sama Cila dan bisa jadi tempat curhatnya Cila, nemenin kesepian Cila? Berdiri yuk. Oke, turun yuk. Ayo turun. 3 orang nih, ayo turun yuk. Turun ke bawah yuk. Ayo turun. Pada lemot nih, mang-mang. Ya. Oke, ini Charlie S12, T12 gimana nih? Oke, kamu siapa namanya? Nama saya Hilman. Hilman. Ya. Dagang apa nih? Apa kerjanya apa? Saya karyawan swasta ya, Mas. Karyawan swasta. Ya udah, Cila, pilih 2 cowok di antara 3 ini dan berarti harus keluarin 1 nih, eliminasi. Mau diapain nih? Pertama aku mau ngelihat mereka performance dulu. Karena aku pengen cowok yang nggak ngebosenin nanti hubungannya. Oh, jadi harus bisa atraksi ya? Iya, nemenin kesepian. Oke, ya udah. Kamu mau ngapain nih? Main gitar? Ambil. Badut. Oke. Oke. Yuk, langsung kita lihat dari sini. Meyakinkan kayaknya ya. Coba sekarang duet sama kamu duet. Duet nyanyi. Oke, kamu nyanyi berdua ya? Oh, boleh. Lagu ya? Oke. Silakan. Jadi kita lagu Terlalu Manis ya. Terlalu manis lagunya Slang. Iya benar. Oh, kebetulan banget itu lagu favorit aku. Silakan maju. Boleh. Oke.
Oke. Too sweet, terlalu manis ya. Terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan indah bersamamu dalam mimpi. Suaranya nggak masuk. Terlalu manis Lu bisa nggak sih bikinnya sakit? dilupakan. Gitu loh. Main. Sini baru gue yang mainin lah. Bisa tenang udah. Goblok enggak. Ya. Coba buktiin. Ya, oke. Terlalu manis itu. Terlalu Manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan. Walau memang kita saling takkan terjadi. Lu bahaya lu. Udah mas. Ya, lo latihan gitar udah berapa lama emang? Udah lumayan lama sih, Mas. Berapa tahun? Berapa bulan? Kira-kira ya 2 bulan lah. 2 bulan? Ya. Yang penting gayanya meyakinkan, ya kan? Oke. Ya udah, artinya kita udah lihat Hilman tadi ya? Udah. Nyanyi Kak. Kamu siapa? Saya pacarnya dia, Mas. Pacarnya Hilman? Iya. Hilman udah punya pacar? Apa nih, Mas? Ngapain sih di sini? Lu nggak mau aku ya? Jangan pulang. Aku ya. Sini, Lu di sini ngapain? Mas, ini gimana sih, Mas? Woi. Ngapain sih, Mas? Woi, tolong. Woi, ini gimana sih? Kemudian balik dah. Mas, batal lu. Army Tigor. Mas, ini gimana sih, Mas? Lu di sini ngapain? Tolong Bi, pegangin ini gimana nih? Cowoknya pegangin ini, berantem ternyata udah punya pacar nih. Oh ini nggak udah punya Iya. pacar? Nah, parah nggak boleh Siapa ikutan, nama nggak udah punya pacar. Nama kamu siapa sini? Ya, itu ditanya. Nama kamu siapa? Dita. 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 Kamu pacarnya Hilman? Iya. Udah berapa lama pacaran? Saya sama dia udah jalan setahun. Setahun. Nggak boleh ikutan garis tangan. Kenapa Hilman? Saya udah nyesel, Mas, pacaran sama dia. Kenapa? Saya udah keluar lah. Teman saya sudah masuk dapur rekaman, Mas. Dapat kamu masuk rekaman? Iya. Terus kamu keluar dari band? Saya keluar lah. Gara-gara pacaran sama dia? Iya. Woi, gimana sih, Mas? Ini gitar saya lah. Iya, siap aja. Awas. Woi, bro, tolong bantuin angkat dong. Awas, ada api. Woi, tolong bantuin angkat dong. Jauh. Lo tanggung jawab angkat cewek lo. Tolong bantuin, ini Mas. angkat Bantuin angkat lah. Gimana sih, Mas? Ayo, Mas, angkat lah. Harusnya lo yang gotong pacarnya gitu. Bawel lah. Banget anjing. Udah lah. Malah saya sama gitarnya. Nah nih ya cowok-cowok ya kalau udah punya pacar nih coba matiin dulu volumenya. Kalau udah punya pacar jangan sekali-kali ikutan garis tangan ya. Pasti ketahuan. Sisa 2 nih, ada siapa tadi? Dede sama? Januar. Gimana mau diapain nih? Balik kayak tadi Hilman sih, Mas. Mereka boleh performance. Boleh. Siapa? Silakan. Oh, yang mana dulu nih? Aku karena kebetulan aku suka main basket, jadi aku mau lihat yang
Januar dulu. Jago basket. Oke, silakan Januar. Ambil basketnya. Bolanya ambil sana. Wah. Oke, thank you Januar. Gimana? Cila suka nggak? Suka banget. Suka banget, wah. Sampai tadi dia tutup mukanya, wah, gitu kan. Dan tapi kamu belum lihat Dede pasti lebih jago lagi nih ngapain nih. Iya nih. Dede, mau nggak nunjukin sesuatu? Boleh, langsung. Boleh, silakan. Musik. Ngedance tadi ya, ngedance ya? Ngedance lagi. Bergairah ya. Aduh, bingung banget. Yang terakhir gak kalah keren. Boleh dong tepuk tangannya dulu. Tapi aku boleh minta permintaan terakhir gak? Jadi gini Mas, aku boleh minta gak mereka battle gitu? Oh battle, ngadu? Iya, soalnya aku bingung. Boleh. Yo, battle yuk. Musik. Battle. Cukup. Oke. Nah, ini cowok-cowok garis tangan tuh emang keren-keren ya kan. Yang lain harus punya kebiasaan juga kayak dia ya kan. Oke, sekarang gimana nih? Kamu mau ngapain nih ya dari dua orang nih? Kamu pilih nih. Aduh, dua-duanya sama-sama kece lagi Mas, aku jadi bingung. Sila. Siapa ini? Ngapain kamu di sini?
Ibu siapa? Ibu datang ke sini ngapain? Dari mana? Taunya? Ini Cila anak saya. Iya, tahu dari sini dari mana? Saya telepon dia, nggak angkat. Ternyata si Mbak saya telepon dia angkat, dibilang Di sini. sini. Dia bilang cari jodoh. Jodoh apaan? Kamu mau cari jodoh tempat nggak bener kayak gini? Cila, malu. Jadi ibu nggak setuju? Ya enggak lah, saya setuju. Tapi Cila cerita katanya ibunya tuh sibuk, sampai dia kesepian. Dia butuh cowok yang bisa merhatiin dia. Nggak ada masa depan yang nikah sama mereka. Apa kamu kesini? Pulang sekarang. Ibu tapi kata Cila ibu nggak perhatian, Bu. Saya perhatian sama anak saya. Kamu jangan ikut campur. Loh. Saya tahu bagaimana memperlakukan anak saya. Saya perhatian sama dia. Oke. Mungkin secara materi Cila nggak kekurangan, tapi secara perhatian kasih sayang Cila nggak dapat apa yang dia pengen. Apaan cari jodoh di sini? Mami. Bikin nggak di sini? Jangan kayak gini. Aku mau. Cila, kamu dengar Mami. Malu Mami kamu di sini. Nggak ada harga diri Mami. Diam Cila. Kasihan Cila. Kamu nggak usah bela dia terus ya. Dia anak saya. Kasihan Bu Don Cila. Kecil sudah melihat ibu marah-marah. Cila, Kasihan Non Cila. kita pulang Cila. Jangan sampai papi kamu tahu dia bisa marah. Bisa ya kamu di sini berteman sama orang gak terpelajar seperti mereka. Papi. Sebentar, ini Bapak siapa, Pak? Saya orang tuanya Cila. Oke, bentar. Bapak kesini bawa stick golf. Saya habis main golf. Main golf. Kenapa? Cila di sini nyari-nyari jodoh sama anak-anak. Ya Allah, papi malu, Mami. Ya, udah pulang. Bubar. Iya anak saya. Iya anak saya. Bapak kenapa, Pak? Dia kan anaknya mau cari jodoh. Sudah. Mas Uya, saya nggak percaya kalau cari jodoh di sini. Apa? Gaji di bawah UMR semuanya. Gaji di bawah UMR. Ya apa penghasilan kalian di sini? Gedung ini dan kalian juga yang ada di sini bisa saya beli. Nih, dengar. Nih, kamu bisa ngurus dia. Yes, Papi sibuk, Papi sibuk. Mami bisa ngurus dia. Mami Iya apa? Mami bisa, Mami bisa. Tapi Cilanya ngeres mau di sini. Kurang kerjaan, nggak apa-apa. Ini kenapa anak kita ada di sini kesalahan Mami. Mami sibuk shopping, ya, rekanan bisnis. Papi malu, Mi. Papi, Mami juga capek, banyak kerjaan, banyak perusahaan yang harus diurus. Wajar dong Mami shopping. Kerjaan apa? Harusnya Papi yang kerja, Mami di rumah ngurus Cila. Papi kerja apa? Tunggu, kenapa nih ini? Kok pipis? Mas Uya, Non Cila dari kecil kalau ngeliat mami papinya berantem dia memang seperti ini. Ngompol. Takutan. Takut Mas Uya. Ibu Bapak mikir ya? Iya. Psikologis anak, Bapak Ibu berantem anaknya begini. Kasihan anaknya, Bu. Enggak, Pak. Papi juga salah di sini. Iya, itu kamu kata jangan Mami. papi. Kamu Iya, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga saya. Mbak Yuli, diam. Pulang. Mbak Yuli. Kamu pulang ya. Nggak ada masa depan kamu di sini. Mbak Yuli, Mbak cuma asisten, ya. Ini urusan kami. Tahu Mbak? Saya lebih tahu Non Cila, Pak. Bu, saya lebih tahu. Tahu apa kamu tentang Cila? Ha? Ibu tahu enggak dia suka makan apa? Ya tahu lah saya maminya. Apa, kismis atau apa? Apa? Dia suka salmon. Salah, Bu. Dia lebih suka sambal goreng ati dengan pete. Ibu salah. Sengaja mempermalukan saya. Nggak mungkin anak saya makan pete. Mikir kamu makanan kampung kayak gitu. Bapak tahu enggak siapa teman si Non Cila? Tahu lah, itu kan anak saya. Kezia, teman dari kecil. Bukan, Pak. Dari dulu dia nggak punya teman dan si Kezia sudah pergi dengan ayahnya ke luar negeri. Artinya Mbak Yuli itu lebih tahu soal Cila dibanding Bapak Ibunya. Saking parahnya, Pak. Non Cila merayakan ulang tahunnya sendiri. Saya punya buktinya di handphone Ada buktinya? saya. Nanti saya bisa lihatkan, Coba, mana. Langsung kasih. Ya, Mbak Yuli Kismis.
Ayo, lihat dulu. Lihat, mana ada fotonya, buktinya ada, Mbak? Ada, Mas Uya. Ya, kita lihat dulu videonya. Oh, ini Mbak Yuli nih, sama Cila ya? Iya. Mbak Yuli nyanyi bareng aku ya. Boleh. Terima kasih Mbak. Ngomong-ngomong, Mami sama Papi kok nggak datang ya ke ulang tahun? Oh, tuh sampai kayak begitu tuh. Tuh, Ibu lihat. Cila. Mami nggak ada karena Mami sibuk, kamu tahu kan? Mami harus ke kantor, Mami banyak kerjaan. Tigor, coba. Tigor terawang ibunya nih, ibu sama bapak ini cerewet banget sampai anaknya ngompol tuh. Iya Mas Uya. Bapak dan Ibu coba maju dulu. Sebentar, saya pegang telinganya. Permisi ya. Oh, ini kenapa ada aura yang saling tarik menarik ya Mas Uya? Kan suami istri, Gor. Beda Mas Uya. Hah? Aura Pak Budi, sepertinya Pak Budi ini terkoneksi dengan salah satu cewek yang ada di podium. Tapi maksudnya apa? Binggam. Nggak mungkin dong dia bisa nerawang seperti itu. Kalau itu bohong. Ini alibi Pak. Ini alibi Papi. Ini alibinya. Papi sibuk dengan kerjaan. Sibuk dengan kerjaan. Papi nggak suka Papi. Papi, jelasin sama Mami. Aku maksudnya tadi Papi. Jelasin sama Mami, Papi. Papi jelasin apa? Ini LED mahal, Pak. Bapak lempar bola golf, error langsung tuh. Di gedung ini bisa saya beli. Bahkan kalian semua ada di sini bisa saya beli. Yang mana selingkuhan suami saya? Yang mana? Sebentar. Cari. Sebentar. Coba bantu saya cari. Nih, nggak usah nih. Sebentar. Gini aja. Oh, jangan-jangan kamu ya? Sebentar, sabar. Oh, dari tadi kamu ngeliat suami saya? Ini orang gila. Kamu ya? Kamu ya? Jangan kamu. Ya kok punya mata yang bisa lihat? Sebentar. Hei, halo. Tenang. Biar Tigor ngomong. Biar Tigor ngomong. Bu, tenang ya, saya bantu. Boleh saya minta hand buket yang tadi? Hand buket, oke. Jadi gini Bu, melalui bunga ini saya ingin merasakan, saya ingin ngecek siapakah sebenarnya yang ada hubungan dengan Bapak. Boleh. Ya, kebenaran pasti terungkap. Jadi, coba Ibu ke sana dulu. Oh. Nah, saya ingin menjelaskan, ketika saya nanti akan melempar bunga ke podium cewek, bagi yang tidak memiliki hubungan dengan Pak Budi, maka akan ada gelombang kecil yang membuat kalian tidak sadarkan sesaat. Ya, ngerti ya? Jadi saya tidak mau di sini ada suujon atau saya nuduh seseorang yang menjelaskan, yang menyimpulkan dari lemparan bunga ini gelombangnya akan menjawab. Oke. Dan sebaliknya, jika gelombang ini tidak ada pengaruh apa-apa, berarti dia tidak ada hubungan. Oke ya, siap ya? 1. Penasaran nih, Gor? 2. Mau lihat yang mana selingkuhan suami saya? Tuh selingkuh sama suami aku, ha? Kenapa nggak ada pengaruh sama kamu? Saya nggak tahu, Ibu, saya nggak ngantuk. Dasar wanita. Keluar kau. Turun. Hati-hati. Anak kecil kau pacaran sama yang lain gimana, Gor? Hah? Gimana tahu? Gor? Bukan saya nggak tahu. Sebentar. Sudah tenang dulu. Ini gimana lain, Gor? Ada apa berarti? Wah, gila lo. Jadi selama ini lo yang udah ngejahatin gue, lo juga yang udah ngerebut Bapak. Bukan ya, lo sama
kenal sama cewek ini nggak? Papi nggak? Apa? Enggak, Mas Uya. Saya tidak pernah kenal. Mas. Yakin? Yakin, Mas Uya. Kamu tanya. Dari tadi juga lo yang bikin ulah kan sama si Cila kan? Saya emang kesel sama dia. Tapi nggak ada hubungan sama bapaknya? Dia saya nggak kenal sama bapaknya. Kamu nggak kenal yakin? Arbi. Bapaknya aja Relaksasi, Bi. relaksasi. Ayo, kita Relaksasi, kursi Bi. sama kinetic ball. Kinetic ball. Kursi chair, udah kursi chair. Ayo Pak, duduk Pak. Oke, Maden Bali nih. Ya. Oke, pegang Pak. Silakan, Bi. Oke, Bapak fokus ke kinetic ball-nya. Sebentar lagi secara perlahan kinetic ball tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Fokus ke bendanya. Oke, secara perlahan. Saya hitung 1 sampai 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apapun yang Bapak rasakan ketika melihat kinetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Silakan Mas. Pak Budi, kenal sama Katy nggak Pak? Kenal Mas Uya. Oh, Mas Uya dia bohong. Oke, kenal di mana Pak? Saya kan suka golf ya. Katy dulu kerja sebagai caddy. Karena dia cantik, jadi saya suka sama dia Mas Uya. Terus? Bohong Mas, bohong. Tenang. Terus Pak. Cila, tenang dulu. Saya juga kasih fasilitas untuk dia, mobil, apartemen, dan segala yang untuk mencukupi kebutuhan dia Mas Uya. Dia saya pelihara dan saya rawat. Yang penting dia keluar dari pekerjaannya sebagai caddy. Oke. Tapi nggak semua Katy begitu ya. Iya. Ini kan cuma oknum nih ya kan. Kan Bapak udah nggak cinta lagi sama istri Bapak? Saya bukannya udah nggak cinta sama istri saya, tapi saya sibuk. Dia sampai rumah udah capek. Kadang-kadang sampai rumah pun dia masih megang kerjaan di HP. Bapak sayang nggak sama Cila Pak? Saya sayang Mas Sila. Cuma saya lebih sayang sama pekerjaan saya. Saya itu mania kerja atau yang bisa dikatakan workaholic Mas Uya. Oh, jadi Bapak lebih pentingin kerjaan dibanding anak Bapak? Iya Mas Uya, karena saya pikir saya sudah memberikan segala fasilitas untuk anak saya Mas Uya. Oh gitu Pak, jadi nggak perlu perhatian anak Bapak Pak? Saya pikir itu sudah sangat cukup Mas Uya. Oh, inilah orang tua yang salah kaprah nih ya. Papi itu jahat, Papi. Oke, Papi Papa ya, oke. Abi sadarin Bi. Oke, Pak Budi, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula dengan sekadaran normal seutuhnya. 1, 2, dan 3. Kamu nggak suami aku, ha? Iya. Kamu ngaku berapa kali kamu ngomong? Saya nggak pernah kayak gitu. Nggak mungkin, nggak. Cuman main-main doang sama dia. Kamu sudah dikasih mobil, kasih apartemen, nggak mungkin lah nggak. Hah? Kamu kelewatan, kamu murahan. Iya. Kenapa laki gue puas sama lu? Udah, Ma. Saya juga yakin, Ma. Mami juga pasti berselingkuh, iya kan? Papi yakin. Mami juga pasti sama kayak Papi. Pak Arbi, tolong istri saya juga direlaksasi. Ayo, Ibu Ya. Dini bersedia. Nggak perlu. Ayo, Mi, kalau berani, Mi. Ayo, Mi, ayo. Coba tes, Bu. Ayo. Aku juga kan main belakang. Diam kamu. Oke, aku buktiin. Iya. Oke. Emang bisa diam lu? Oke, Ibu Dini. Oke, sekarang fokus ke depan. Oke, lihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Buat Ibu masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi tersebut, dan biarkan apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama Ibu, oke? Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap fokus ke depan. Ibu, Ya. sayang nggak sih sama suami Ibu? Sayang. Ibu pernah selingkuh juga nggak? Kalau dibilang selingkuh, saya juga pernah selingkuh sih Mas Uya. Terus? Sekarang masih selingkuh?
Saya selingkuh sama Bimo, supir pribadi saya, Pak Budi. Wah. Lihat itu kamu. Mbak Yuli, panggil Bimo. Cepat. Oke. Kenapa ibu bisa selingkuh sama Bimo, supir ibu? Bimo itu perhatian sama saya. Suka bawa barang saya. Kalau saya mau keluar mobil, suka dibukain pintu. Dia bawa... Bimo, kamu berapa kali? Hah? Kamu berapa kali? Ada apa? Hah? Ada apa nih, Pak? Ada apa? Itu istri saya. Kamu... Hah? Enggak, ini... Kamu! Pak. Kamu! Kamu kerja sama aku. Hah? Mengajar. Udah. Udah tenang Pak, bisa. Bimo, Mbakmu bener gak selingkuh sama Ibu Dini? Ngaku aja Bimo! Gak ada, saya nggak selingkuh Pak. Saya udah lama loh kerja sama Bapak. Ini buktinya. Istri saya ngomong tadi. Ini buktinya. Hah? Ini buktinya. Sabar. Ibu selingkuhnya di mana Mas Bimo, Bu? Saya selingkuh di jalan tol. Kalau pulang kerja, saya suruh dia bawa mobil lewat tol. Padahal rumah saya emang nggak harus lewat tol. Terus habis itu apa lagi? Saya suka mainan perselingnya Bimo. Bimo suka mainin air baru buat saya. Apa? Kurang ajar kamu Bimo! Bimo! Kurang ajar kamu! Kamu! FD. Pak, pisahin. Tenang dulu Pak. Bimo keluar ya, Bimo tarik keluar dulu. Kamu anak buah saya. Bimo, keluar. Tenang Pak, kita sabar dulu. Ibu kenapa cuek sama nggak perhatian sama Cila, Bu? Karena bagi saya, karir adalah segalanya. Jadi nggak peduli anak-anak? Lagi juga saya sebenarnya nggak mau punya anak. Maksudnya child free, Bu? Tapi karena saya nggak mau hamil. Terus jadi Cila anak siapa, Bu? Cila bukan anak saya. Terus? Karena saya Gak mungkin. dan suami mau punya. Mami, gak mungkin, Oke, Mami. kita kasih kesempatan dulu. Gimana, Bu? Biar dia Gak jelasin. bisa, ini Biar gak Ibu bisa. jelasin dulu. Karena saya dan suami nggak mau punya anak. Dan aku nggak mau hamil. Akhirnya kami adopsi Cila. Dari mana, Bu? Dari Mbak Yuli. Hah? Maksudnya Mbak Yuli? Iya, yang bekerja saat ini sebagai... Mbak Yuli jadi ibunya Cila? Iya. Papi, ini semua nggak mungkin. Papi, tolong kasih tahu ke Cila sekarang. Nggak mungkin aku bukan anak Papi, Papi kan, please. Sadarin, Bi. Please kasih tahu sekarang. Oke, Bu, saya Papi! kembalikan 3, 1, 2, dan 3. Papi ngomong. Mami, please. Mami kasih tahu Cila sekarang. Kenapa? Semua perkataan Mami tadi nggak bener kan? Aku anak Mami kan? Aku anak Papi kan? Iya, Mami ngomong apa? Ya kamu anak Mami, sayang. Tawang Mbak Yuli, Tigor. Anak Mami Mbak sama Yuli. Papi. Cila. Mbak Yuli sini, Mbak Yuli sini. Boleh saya minta singing bowl saya? Singing ball. Mbak Yuli kok seperti ketakutan ya? Coba Mbak Yuli ke depan sini. Jangan parah sih ya. Saya ingin menerawang Mbak Yuli. Gelombangnya rapi banget. Tidak ada jeda. Getarannya seperti suara tangisan di sini. Tangisan? Coba kita relaksasi ya. Oke. Suara tangis, ya jadi kayak terdengar dari singing bowl ini ya. Kayak orang menangis gitu. Iya. Mbak Yuli, boleh duduk, Mbak Yuli? Ayo Mbak Yuli. Boleh ada jam pasir? Jam pasir? Jam pasir. Oh, sand watch. Biasanya gede, yang lama gede udah dijual, Bi? Enggak, ini dia emang diperkecil Mas Iha. Soalnya dibalikinnya harus kan banyakan kan gitu kan. Oke, Mbak Yuli boleh pegang. Nanti dibalikin ya.
Oke, pada hitungan ketiga, oke nanti dikembalikan, saya bantu balikin aja ya. Oke, fokus ke jam pasirnya. Oke, pada hitungan ketiga, ketika jam pasir tersebut dibalik dan pasir tersebut turun secara perlahan, oke, kondisikan Mbak Yuli masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Pegang. Oke, fokus, semakin fokus jam pasir tersebut, pegang bawahnya. Oke, makin lama fokus jam pasir tersebut semakin nyaman, semakin rileks, dan perhatikan pasir tersebut secara perlahan memenuhi dari jam tersebut secara perlahan ke bawah, dan biarkan kesadaran ibu masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang. 2, sangat nyaman sekali. Dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan apapun yang terjadi, siapapun yang bertanya sama Mbak Yuli, oke, jawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu Mbak Yuli. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya, fokus ke depan. Oke, Mbak Yuli bener nggak Cila anak kandung Mbak Yuli? Benar, Cila itu anak kandung saya. Saya bekerja sama dengan Bapak Budi dan Ibu Dinas ketika saya hamil, sejak saya hamil non Cila. Mereka bilang apa? Mereka bilang mau adopsi anak yang saya kandung, Mas Uya. Ibu mau? Nggak nolak? Awalnya saya menolak. Tapi karena saya butuh uang untuk modal suami saya menjadi TKI. Akhirnya saya minta uang 50 juta untuk biaya adopsi, Mas Uya. Oh. Terus? Tapi saya punya satu syarat. Saya diizinkan untuk terus kerja dan menemani Cila sampai Cila menikah. Karena saya tahu Bapak dan Ibu sibuk. Makanya saya nggak mau Cila kesepian. Oh. Pantesan kalau aku lihat tadi awal nih, jujur ya. Saya ngeliat muka Cila sama muka ibu ini mirip. Rasanya apa Bu Ibu melakukan ini Bu? Rasanya sakit banget, Mas. Tapi mau gimana lagi? Melihat Cila tumbuh dewasa, saya sudah senang banget. Ya udah, Bi, sadarin Bi. Oke, Bi, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Oke, dengan kesadaran normal Mbak Yuli seutuhnya. 1, 2, dan 3. Mbak Yuli, jadi selama ini Mbak itu ibu kandung aku. Mami, Papi. Tapi kenapa Mbak Yuli tega ngelakuin itu sama aku? Mbak Yuli udah ngejual aku. Biar nanti Ibu jelaskan ya, Nak. Maafkan Ibu, Nak. Nggak bisa, aku udah nggak bisa. Aku nggak tahu harus percaya sama siapa lagi. Udah cukup buat semuanya, cukup. Cukup Mbak Yuli, cukup. Udah. Mami, Mbak Yuli, Papi, semuanya cukup. Sayang. Cila. Ayo. Dari R12. Ada? Gimin, pria yang memiliki bisnis bidang konstruksi ini, ingin sekali mencari wanita yang bisa membantunya dalam menjalankan bisnisnya. Mampukah Gimin mendapatkan jodohnya di garis tangan? Oke, nama lo siapa? Nama saya Jimin, Mas. Jimin? Ya. Jimin Korea? Pakai J, pakai G. Oh, pakai Z? Pakai G. Apa? Oh, Gimin? Ya, Jimin tapi dipanggil. Oh, Sugimin kali ya? Tapi dipanggilnya Jimin? Ya. Pekerjaannya apa? Saya kerja di kontraktor dan saya punya usaha di rest area di Tol Cipali. Usahanya di rest area? Ya, betul Mas. Oke. Udah. Kriteria cewek lo gimana, Gimin? Saya cari cewek yang mandiri, siap nikah, suka jalan-jalan, dan dia siap tinggal di mana saja karena kerjaan saya kan pindah-pindah, Mas. Oke. Dan yang penting ngerti kerjaan kamu ya? Ya, betul Mas. Ini cukup banyak kriterianya nih, lumayan berat nih. Siapa yang kira-kira masuk kriterianya Jimin nih? Ayo berdiri. 1 doang. Kok nggak ada sih di Bapak
pindah. Satu doang. Ya udah turun. Yakin cuma satu? Gak ada lagi yang lain? Enggak. Kontraktor punya usaha rest area. Kok dia nggak mau? Kenapa? Bukan tipe. Mas, lo. Sayang sama gue. Enggak, tadi lu nggak berdiri. Ya, gue pengen ikut. Apa? Gue pengen ikut. Ya kan dia nggak berdiri, Mas. Emang lu cantik? Gue lebih cantik dari lo. Sayangan gue. Lo aja kayak gini, Kak. Udah. Lo mau ikutan juga berarti? Iya. Mau ikutan juga? Oke. Cuma 2 nih. Nggak ada lagi. Oke, Jimin. Gimana, Men? Ada 2 orang. Nama kamu siapa? Nala, kamu? Mary, oke. Sini, di sebelah sini. Ya. Jimin, jangan berantem. Jimin gimana, Men? Saya boleh lihat dulu, Mas? Boleh nggak? Apanya? Apanya lihat dulu. Oh, iya, Bu. Sebenarnya cantik-cantik sih, Mas. Tapi ada satu cewek yang saya suka, Mas. Di sini nomor 26, Mas. Lah? Loh. Boleh gitu, Mas. Kan udah di sini, nggak boleh gitu, Mas. 26. Mau gue. Berdiri dong. Oke. Kenapa suka sama cewek nomor 26? Jimin, gue nggak mau sama lo ya. Gue juga nggak masuk kriteria lo. Ya. Terus bicara. Sabar, Bu. Itu nggak mau sama lo ya. Ini, Mas. Oke. Bentar dulu. Ini, Mas. Jimin, lo nggak bisa masak, dianya nggak mau, lo tarik-tarik. Ini, Mas. Dia tuh, Mas, mukanya mirip ibu saya banget, Mas. Mirip, lo kamu nyari ibu kamu, kok nyari ibu apa nyari pacar sih? Jadi teringat bahwa saya. Ini, Mas, saya ada fotonya, Mas. Coba mana? Ini, Mas. Mirip banget kan, Mas? Tuh. Pipinya, hidungnya tuh, Mas. Nggak usah pegang-pegang gue ya. Iya, coba lihat dulu, sebentar. Tuh, lihat dulu. Oh, nggak usah dipegang, Oh, madep sana. Oke. Mirip banget kan, Mas? Tuh, mirip banget. Cantiknya. Apaan? Gak, lo kenapa turun tiba-tiba? Kenapa? Saya suka sama dia, Mas. Jadi, dia serakah banget sih. Ini udah ada 2 orang. Mas, dia itu, saya udah ngantar jemput dia, chattingan setiap hari. Peduli banget saya sama dia. Ya, lu udah ada 2, ini? udah 2 aja. Lu ngapain di sini? Lu ngapain milih dia? Tapi kan yang dipilih juga bukan lo. Naik. Sono lu ngapain lu, Mas? ikutan? Kasih saya kesempatan buat ngungkapin cinta saya sama dia deh. Oke. Ya udah, coba silakan. Mumpung ada teman-teman juga yang liatin di sini nih, aku mau ngomong sama kamu. Kamu setiap hari jalan sama aku, chattingan sama aku setiap hari. Aku perhatian banget loh sama kamu. Aku pengen kamu menjawab ini semua. Mas, saya boleh minta palu, Mas? Hah? Palu? Palu, saya minta palu. Buat apa? Oh, ada deh pokoknya Mas nanti bakalan tahu juga saya mau. Palu sama apa? Sama meja tuh. Palu meja, pajak, palu meja. Buat apa ya? Lu buat apa nih palu meja? Ini cara saya buat ngungkapin perasaan saya sama dia. Lo ketok apa gimana sih maksudnya? Oh, jadi gini. Kita kasih kamu contoh. Apa sih? Ya. Lo ngeluarin handphone tuh. Nih, ada handphone, ada palu. Kalau kamu terima cinta aku, kamu milih iPhone ini. Tapi kalau enggak, kamu ketok iPhone ini. Ini iPhone 13, 14 nih, Bro. Oh, itu iPhone 14, Mas. Jadi oke, saya ngerti. Kalau dia nerima cinta kamu, iPhone ini buat dia. iPhone ini buat dia. Tapi kalau enggak, hancurin iPhone-nya. Kalau ditolak. Hancurin. Gue tuh emang sering jalan bareng sama lo. Kita juga sering WhatsAppan. Dan handphone ini gue ambil. Gue diterima dong, Diambil, lo terima berarti? Maaf, gue nggak bisa terima lo. Astagfirullahaladzim. Rasain. Jadi dia ambil buat dihancurin. Padahal lo terima gue, handphone ini bisa buat lo. Tapi gue nggak butuh. Gue punya HP. Hancur sih, Mas, hati gue, Mas. Udah, lo naik deh.
Arfi, naik. Mas, yang mana boleh mas? Masih sakit hati sih gua. Rasain lo. Oke. Tapi lo udah lega dong, lo kan udah Iya mas. ungkapin perasaan lo. Ya kurang lebih. Nih lo kehilangan iPhone 14 sih oke nih, nggak masalah nih. Gak masalah, mau gimana lagi, ditolak. Hancur sekalian aja. Ya udah. Oke. Jangan nangis dong, jangan nangis. Kita lanjut ke Jimin nih, Jimin. Ada 2 orang nih, nama siapa kamu? Nala. Nala kamu? Mary. Mary. Oh ya, nih Mas, gue punya sesuatu buat mereka berdua Mas. Tanya dulu bentar ya. Wah, apa nih? Apa sih? Mau apa nih? Nih Mas, tadi kan nanya soal rumah ya? Iya. Nih Mas, saya udah bikin dana lokasi untuk rumah saya Mas. Oh, sketsa. Ya, betul. Oh, kebalik mas. Kebalik. Oh, kebalik Pak, saya bingung. Dong. Ya. Oke, ini pertama adalah wah, bagus nih rumahnya. Ya Mas, ini ada 5 lantai. Aduh, minta ini deh stand by me. Yuk. Tadi udah gue kasih tau Made juga ya. Udah, makasih kan. Makasih. Ini layout, ini versi rumah jadinya, eksteriornya ini adalah interiornya ya. Oke, coba bisa diterangin gimana? Ya Mas, ini sketsa rumah saya nanti yang saya bangun. Ya. Karena saya masih cari tempat, ya belum dapat ya Mas ya. Bagus kan Mas? Oke, kalau ini gimana nih kalau ini? Ya sama itu juga. Ini rumah tingkat Pak ini? Ini 5 tingkat ya. Sebentar. Ini kan tingkat ya? Iya. Nah, ini rumah 2 tingkat. Tapi dari tadi saya tidak melihat adanya tangga di rumah ini. Orang mau naik ke atas loncat atau gimana? Oh enggak Mas. Jadi gini Mas, saya jelasin ya. Ini nggak ada tangganya. Makanya itu saya ikutan ini garis tangan. Saya ingin melengkapi rumah saya dengan tangga, dengan mencari wanita di sini Mas. Maksudnya? Jadi biar lengkap Mas, rumahnya ada tangganya. Berumah tangga. Betul Mas. Kalau udah dapat baru lu bikin tangga. Betul banget. Nanti saya tambahin ngeles aja lu Tok. Iya. Di daerah mana rencananya? Saya mau cari di lokasi di PI Mas. Di PI? Iya. Di PI Pondok Indah? Bukan Mas, Pekayon Indah. Lu nipu ya? Jangan nipu kali dia Mas. Yang penting punya rumah ya nggak? Oke, terus lo masih pengen tahu kedua cewek ini nggak? Iya, mau Mas. Mau ya? Iya. Oke, ada Nala dan Mary ya. Oke, nah sekarang gini, Nala, coba dari tadi lo kan kayak nggak suka nih sama si, tiba-tiba nggak suka nih mendadak nih. Lo masih mau tahu dia juga nggak? Ya gue lihat ke depannya sih Mas, ntar dia gimana, gue masih mau lihat dulu. Kan kedua cewek ini Mas, gue tuh bilangnya mandiri kan. Iya. Nah siap nggak kalau gue kan kerja di kontraktor, siap nggak tinggal bareng di kerjanya pindah-pindah. Saya minta peralatan saya Mas ya, boleh? Oh silakan. Peralatannya Gimin? Apa nih Min? Mas, ada triplek bergambar hati. Ini. Terus ada gergaji. Ini saya mau ngetes Mas, mereka bisa nggak nih gergaji ini gambar sesuai dengan bentuk hati ini benar-benar pas gitu. Oh, jadi lo gergaji gitu ya? Ya betul Mas. Oke. Boleh silakan. Tapi kenapa bentuknya hati nih Gim? Walaupun kerja gua di kontraktor Mas, tapi saya ini pekerja keras kan? Iya. Tapi hati saya itu benar-benar ini Mas tuh. Iya. Bisa kan dari bingung lo kayak bingung? Gimin, bantuin aku dong. Aku nggak bisa. Nanti tangan aku lecet-lecet. Katanya kamu tadi bilang mandiri. Iya, tapi nanti tangan aku lecet-lecet gimana? Apa sih lo? Lu sosok gatel deh sama cowok. Ngapain lu minta diajarin gitu? Itu hak gue minta tolong sama dia. Lu nggak bisa mandiri. Ya, elah. Gatel banget sih. Tangan siapa aku kurang dibelai. Udah. Gak bisa gitu dong. Kan ini ujian buat kita. Ngapain? Lo kelihatannya sebel banget sama Mary, kenapa sih? Lo kesebel banget sama dia, kenapa sih? Kalau dia nggak turun, tadi gue udah jodoh sama si Jimin, Mas.
Oke. Ternyata lu kepedean juga ya. Ya emang gue cantik. Oke. Kayaknya lu tipe cewek yang gampang morotin cowok ya? Katanya. Kelihatan dari muka lu. Pasti. Jaga mulut. Belum apa-apa aja udah kayak gini, Mas. Kasar banget. Begitu juga. Gue rasa juga udah nggak mungkin nih si Gimin mau sama Nala kayak gini kan ya. Nah, Mas, Nala ini biar suruh pulang aja, Mas. Berdiri lagi aja, duduk lagi. Atur lah. Saya nggak cocok, Mas, sama dia, Mas. Nah, langsung duduk aja. Jadi bisa gue beresin ya. Ya. Beresin. Barang-barang beresin. Ya. Lo manggil Nala. Gue cari Nala, Mas. Ya gue mana? Muka lo yang mana? Di atas apa di bawah? Ini, Mas. Ini, Mas. Ini? Mas, di bawah, Mas. Ini? Iya. Lo nyari siapa? Gue cari Nala, Mas. Nala? Iya. Coba, ondel-ondel. Coba ondel-ondel, cowok-cowok pegang ondel-ondel nih. Buka ondel-ondelnya. Goblok lo. Lo yang manggil Nala tadi nih? Iya, Mas. Lo nyari Nala kenapa? Kenalin gue, Mas. Gue Mehmet. Mehmet? Iya. Lo kenapa nyari apa Mehmet? Ini, Mas. Gue suaminya Nala, Mas. Hah? Nala keluar, Nala mana Nala? Nala, keluar! Ini Nala. Loh. Ini siapa? Suami kamu? Bukan, Mas. Hah? Nala. Aku suami kamu, Nala. Ini siapa nggak kenal? Diam lu. Nala nggak kenal? Nggak kenal, Mas. Siapa? Bener lo nggak kenal? Nggak kenal. Dia ngaku suami lo masalahnya nih. Bukan, Mas. Saya di sini jomblo. Dia istri saya, Mas. Nah ini siapa lagi? Kenapa lagi nih? Aku sama ondel-ondel, Mas. Apa? Aku sama ondel-ondel. Ih, mau diem di sini deket Mas Buya. Takut sama ondel-ondel? Iya. Hah? Gak mau deket sama Mas Buya. Hah? Oke, sekarang ini gimana jadi ini gimana? Ini gimana? Mehmet, jelasin ini gimana maksudnya? Nala, gue tuh suami lo, Nala. Gua tuh nggak kenal sama lo. Lo ngapain di sini? Siapa sih Mas ini? Nala. Mas diusir aja. Lo kenal nggak? Enggak, Mas. Nala. Jomblo. Oke nih biar semuanya kebuka. Coba Tigor. Iya, Mas. Gor, ini ikut terus gimana sih, Gor? Lo takut sampai kayak begini? Nala, ayo. Gor, ini gimana caranya, Gor? Nala. Tarik! Dia istri gua. Tenang. Lu jangan ikut campur ya. Ya gua nggak tahu emang itu istri lo. Tenang dulu. Kita buktiin aja, lu lihat. Udah, stop. Ini kan lo nggak mau melepas. Lo kan apa? Takut sama ondel. Mas. Coba, ini gimana nih, Gor? Sebenarnya dia bukan karena takut ondel-ondel. Cuma pengen meluk Mas Uya aja. Ini alasan doang kan, Gor? Alasan doang. Ya nanti. Ya udah. Aja kamu telepon. Ya. Udah. Waduh. Oke, coba. Igor, gimana nih Mehmet sama Nara nih? Hah? Sebentar Mas Uya, boleh saya minta jeruk dan kembang api? Jeruk dan kembang api? Iya Mas Uya. Jadi saya ingin menggunakan energi kembang api sama jeruk ini tadi. Nah, caranya gimana, Gor? Lu ada aja penemuannya? Iya, karena kalau kita di sini harus pinter, Mas. Teknologi orange sweet flare. Oke, terus apa? Begini aja nih. Sebentar, saya ingin mereka berhadapan di sini. Ya. Saling berhadapan. Sebentar, saya ingin mematikan lampunya. Lampu mati. Nah, baru sadar. Kita main ini. Apa sih, Gor? Gue penasaran, gue takut deh. Di sini kita akan melihat siapa sebenarnya yang sangat sayang banget sama Mehmet. Wah. Lampu lebih redup lagi. Dari sini saya sudah mulai membaca, Mas Uya. Iya. Sebentar, reaksinya sebenarnya agak dalam lagi.
Jadi prosesnya Nala sama Mehmet ini lumayan panjang Mas ya ternyata. Awalnya mereka ini berapi-api untuk mengejar Mehmet, tapi nyatanya di sini kok beda ya. Nala ini sebenarnya sayang banget sama Mehmet. Tapi dulu Mas Uya. Sebelum Mehmet menjadi tukang ondel-ondel. Oh. Jadi zaman dulu dia ini sayang sekali Mas Uya. Tapi akhirnya? Akhirnya rasa itu semakin pudar. Waktu Mehmet jaya-jayanya dia sayang. Nah, kok dari jeruknya kayak ada efek begini? Iya Mas Uya. Jeruknya itu nyala. Nah, nyala kan? Loh, jeruknya nyala, Gor? Sebelumnya Nala ini sayang banget Mas Uya. Oke. Mehmet dulu emang kerjanya apa Mehmet dulu, Met? Dulu saya punya percetakan Mas. Semenjak corona saya hancur Mas. Bangkrut? Bangkrut, habis-habisan. Makanya saya menjadi ondel-ondel seperti ini. Dari pagi sampai sore, tapi dia tidak pernah menghargai saya Mas. Jadi dia berubah sekarang? Ayo Nala! Nala! Ayo Nala! Ayo pulang! Nala pulang! Nala pulang! Ini lo istrinya bukan? Aku suamimu, Nala. Ayo Nala. Siapa sih? Ayo pulang. Tapi kalau pengamatan Tigor dulu emang berapi-api Nala kan? Iya, dia ngejarnya Mehmet itu berapi-api. Nala, ayo pulang. Oke. Arbi. Tuh relaksasi gini, Bini ngomong aku di sini Nala nih. Boleh minta kursi. Kursi chair. Ondel-ondel gimana ondel-ondel nih? Gak usah. Buat relaksasi aja. Coba audiens semua duduk, semua tenang. Semua duduk, tenang, gak usah takut. Mejanya di take out aja. Cowok balik, cewek-cewek duduk ayo. Onde-onde gimana onde-onde nih? Ya. Oke. Nah, Arbi mana Arbi? Nah, silakan, yang duduk siapa nih? Nala kayaknya Mas. Nala, ayo duduk Nala. Ayo Nala. Kan Nala nggak mau ngaku dari tadi kan? Iya, dari tadi. Dari tadi nggak mau. Iya. Oke. Ini ondel-ondelnya boleh nari di depan nggak? Di pinggir-pinggirnya aja deh kayaknya. 2 dan 3. Oke, ondel. Maafin aku sayang. Lu lihat tuh cowok. Nggak ada Mas, cewek nggak bener Mas. Dia aja kayak gitu sama Masnya, coba. Lu nggak bisa ikut campur, Min. Dia istri gua, Min. Jelas-jelas Nggak bisa ikut campur, tau gak? Jelas-jelas dia kayak gitu sama Masnya, coba. Dia tetap istri gua, tau gak? Oke. Nala, gimana nih? Lo nggak menghargai suami lo berarti nih? Udah capek-capek jadi ondel-ondel, putar jalan-jalan, jadi ondel-ondel buat menghidupi kebutuhan lo gitu loh. Tapi kan gue takut Mas, gue nggak tercukupi kebutuhannya. Dia emang nggak pernah Oke, sekarang gini, sini. Jujur, lo jujur pakai hati lo, ya. Lo jujur dipakai hati lo. Lo lihat mukanya, lo lihat matanya. Maafin aku Mas, nggak menghargai kamu. Tapi kan kamu juga harus ngerti aku tuh butuhnya belanja terus. Tapi nggak gitu caranya. Saya mau Gimin buat direlaksasi. Mau Gimin direlaksasi, tapi lo udah nolak Gimin tadi. Diam. Tadi lo nggak mau. Gue emang baru ketemu sama Gimin. Tapi gue mau coba ngejalanin hubungan sama Gimin. Lo nggak bisa gitu, Dam. Lo nggak bisa gitu. Gue dari tadi yang di sini. Gue lihat-lihat. Udah, turun. Ervi turun. Si Ervi ini sama Mary, kalau sama Jimin jodohan yang mana nih? Iya, coba duduk ke sini, Ervi sama Mary. Saya boleh minta lilin. Lilin. Kan tanah di tengah-tengah Gimin. Nah, seperti ini. Oh. Kemudian saya meminta kalian bertiga bebarengan melakukan apa saja terhadap lilin itu. Kalau saya menghitung 1 sampai 3, berarti kalian harus melakukan Sesuatu gitu apapun? Iya Mas Buya. 1, 2, 3. Loh, cuma satu yang niup Mary, Gimin sama Ervi nggak niup sama sekali. Ini Mas Buya jawabannya. Saya membaca kalau Gimin dan Ervi ini bisa berjodoh. Karena mereka berdua ini hatinya baik Mas Buya. Tapi ada yang ditutupi oleh mereka berdua. Nah, apa maksudnya? Terutama Gimin.
ada yang ditutupi tentang pekerjaannya, dan Ervi sepertinya ada paksaan dari keluarganya, Mas. Wah, coba berarti ada sesuatu nih ditutupi tentang pekerjaan dari Jimin dan dari paksaan dari keluarganya untuk Ervi. Iya, Mas. Oke, karena Jimin yang mencari pasangan, Jimin dulu mungkin kita relaksasi. Ya, udah selesai? Sudah selesai, Mas. Kita geser. Oke, Jimin. Sekarang fokus ke depan dulu. Oke, sambil fokus ke depan, entah kenapa ketika kamu melihat jam bergerak di depan mata kamu secara perlahan, masuk ke dalam kondisi relaksasi pada hitungan ketiga. 1, lebih nyaman, 2, lebih tenang, dan 3, masuk ke dalam kondisi relaksasi. Dan apapun yang terjadi nanti, oke, ketika kamu sudah nyaman sekarang, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. Oke, 1, 2, dan 3. Jimin, udah berapa lama lo kerja, Min? Udah lama banget, Mas. Dan gak pernah ganti kerjaan. Karena kalian saya cuma kerjaan ini aja, Mas. Lo benar sebagai kontraktor kerjaannya? Sebenarnya sih enggak, Mas. Lah, lo apa jadi? Saya itu sebenarnya calo tanah, Mas. Calo tanah? Terus? Terus seringnya, Mas, saya jadi kuli yang ikut mandor bangunan, Mas. Oke. Terus usaha yang di rest area yang lo bilang apa tuh? Ya bener, Mas. Itu usaha saya di rest area Cipali. Oh, di rest area Cipali pernah punya usaha? Iya. Oke, Bang. Berarti bener nih. Tapi apa? Jadi apa lo? Tapi punya saya apa? jadi kuli bangunan, Mas. Lagi bangun toilet di rest area Cipali, Mas. Lo kulinya gitu? Iya, Mas. Oh, dia lagi bangun toilet. Terus, kenapa lo pengen ngebet banget sama Ervi itu kenapa? Dan yakin banget Ervi mau sama lo? Karena dia mirip mama saya, Mas. Karena kata mama saya, cari jodoh yang seperti mama. Dan ada benar juga, kata mama kamu cari jodoh seperti mama. Maksudnya bukan mukanya kali, sifatnya kali. Iya, Mas, mungkin ya. Oke, udah bisa sadarin, Bi. Jadi bukan kontraktor, dia kuli yang bangun toilet di rest area. Sekali. Oke, Jimin. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Dasar lo kuli ngakunya kontraktor. Bohong banget sih. Kok dia bisa tahu, Mas? Saya tuh, Mas, kontraktor, Mas. Saya bikin usaha di rest area itu, saya yang bikin, Mas. Gak usah bohong deh. Udah ketahuan semua. Oke, yaudah Ervi. Kita tanya Ervi gimana nih. Dari tadi nanya-nanya nih. Gini, Dia udah Mas, direlaksasi. Walaupun gue baru ketemu sama Jimin, cuman gue mau coba jalanin hubungan sama Jimin. Loh, kenapa? Karena menurut gue Jimin tuh orangnya penyayang, tanggung jawab. Apalagi ya, zaman sekarang nih jarang banget cowok yang suka bawa foto keluarganya buat cari pasangan. Apalagi ibunya ya? Oh. Kamu serius sama aku? Kamu serius? Kamu bener-bener cewek yang aku cari banget. Sesuai dengan saya aku. Ervi! Sini kamu! Kenapa ini? Kenapa, Mas? Bapak siapa? Ikut, Bapak. Bapak siapa? Bapak siapa? Kamu diam! Betul. Bapak siapa, Pak? Saya bapaknya Ervi. Bapak Ervi? Iya. Namanya siapa? Nama Bapak siapa? Mas Selim. Kenapa ininya, Bapak? Dia ini mau saya jodohkan dengan laki-laki pilihan saya, bukan seperti mereka ini. Loh, kok Bapak ikut campur, Pak? Saya bilang, Bapak harus tanya anaknya dulu, Pak. Kamu Bapak jodohkan dengan laki-laki mapan. Aku nggak mau. Bapak nggak bisa, Pak. Anaknya nggak mau, Pak. Kamu siapa? Kamu siapa? Jangan ikut campur. Bapak harus tanya dulu sama anaknya. Ini anak saya, urusan keluarga saya. Jangan ikut campur. Oke. Berarti benar kata Tigor ada paksaan dan ditutupi dari keluarganya. Benar ya, Gor ya? Oke. Bapak sini, Pak. Oke. Ya udah. Tigor, tolong bacain, Gor. Saya capek. Saya minta singing ball. Oh, ngapain sih kesini? Singing ball. Kamu. Singing ball. Aku dijodohin. Daripada ini, nggak jelas. Apa namanya? Mimin. Jimin. Namanya jelek. Coba Bapak ke belakang dulu. Nah. Karena kalau seperti ini kita harus berbalik.
Saya ingin melihat Bapak menggunakan singing bowl saya. Oh, loh, kok berhenti? Kok berhenti, Mas? Seperti ada sebuah cicilan di sini. Cicilan? Kelihatannya Pak Lim ini punya hutang dan anaknya yang menjadi jaminan. Gua nggak pernah punya hutang. Oke. Tapi pinjaman. Bapak, silakan duduk. Kenapa nggak dari tadi? Ya udah, Bapak duduk sekarang. Bapak duduk, Pak. Relaksasi, Bi. Oke, boleh minta air relaksasi ya, relaksasi. Ini air, bukan sembarang air, Pak, buat relaksasi, Pak. Pokoknya Bapak lihat ke depan sana, oke, dengerin ya, apapun yang Bapak dengar. Oke, itu buat Bapak menjadi lebih rileks, oke. Semakin nyaman, semakin rileks, oke. Resonansi ataupun suara dari gelas tersebut membuat Bapak lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Biarkan apapun yang terjadi, ketika siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun lebih jujur dari sebelumnya, Pak. Oke, sesuai dengan fakta yang terjadi di masa lalu. Oke, 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya, Pak. Pak Lim, Ervi ini mau dijodohkan sama siapa, Pak? Om. Ervi mau saya jodohkan dengan anak teman saya. Kenapa Bapak paksa Ervi itu dijodohin? Saya kalah judi dan punya utang sebesar 50 juta ke teman saya. Terus? Kalau Ervi jadi menikah dengan anak teman saya dijanjikan utang saya lunas dan saya mendapatkan uang sebesar 150 juta. Dan beberapa proyek saya yang akan pegang. Kata teman Bapak janjinya kalau anak Bapak dikawinin sama anaknya. Iya. Oke, Bapak Lim, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Papa kok tega sih? Sama ya Papa ngejual Ervi. Nggak ada kok, Nak. Bohong itu. Apaan tadi Papa udah ungkap semua? Kapan Bapak ngomong? Papa tuh mau carikan jodoh kamu yang mapan. Tapi aku nggak mau. Harus mau. Aku bukan barang dijual. Sekarang gini aja, biarin anaknya mencari jodohnya. Walaupun Gimin ini ternyata dia tukang bangunan. Apa? Tukang bangunan? Nggak salah itu. Mana bisa nanti dia menghidupi kamu? Apalagi untuk bayar utang Papa. Nah, ketahuan punya utang kan? Harusnya Papa yang malu. Papa ngejual aku ke orang. Bukan menjual, Nak. Itu terpaksa. Gade. Pak, gini aja Pak, karena saya sayang sama Ervi, utangnya akan saya cicil Pak ya. Karena saya kan ada proyek lumayan besar. Nah, nanti saya akan bayarkan, saya cicil tapi ya. Tapi kamu janji ya? Iya Pak. Proyek apa jujur? Jujur, kamu proyek apa? Ada proyek bangun toilet lagi Mas. Proyek bangun toilet. Ya. Oke. Tapi ini toiletnya lebih gede. Sebagai kontraktor apa tukang jujur? Dua-duanya sih Mas. Hah? Tukang juga. Kontraktor juga Mas. Tukang kontraktor. Tukang Mas. Nah udah jujur nggak apa-apa. Tukang juga duitnya banyak kalau proyeknya gede kan. Kamu dengar? Tukang. Tapi dia mau bayar utang Bapak. Buat makannya belum tentu bisa. Ya Pak, saya bakal bertanggung jawab Pak. Tenang aja Pak. Tanggung jawab. Tapi apa mampu, apa bisa kamu? Berapa sih gaji kamu? Aku yang bakal bantu lunasin utang Papa. Tuh Pak. Alah Nak. Saya punya tabungan 18 juta Pak. Gede kan? Mana cukup? Utang saya 50 juta. Maruk loh Pak. Papa harusnya malu. Itu baru utang doang 50 juta yang ketahuan. Aja. Tanya anaknya lo mau nggak? Aku mau sama gini. Aduh Nak. Pak, terima aja Pak. Ini masa depan kebahagiaan anak Bapak nggak bisa diukur dengan uang. Utang Bapak yang nanggung bukan anak Bapak. Bapak sendirilah. Dah, Mas. Saya tanya deh, nggak peduli sama Bapak lah. Saya bukan nyari jodoh sama Bapak kok. Jimin sama Ervi mau nggak? Mau Mas, saya mau Mas. Ya, oke. Jimin sama Ervi berjodoh silakan ke sana. Bapak nggak setuju. Saya tidak setuju. Jadi dia udah mau Pak. Saya tidak setuju. Dia udah mau Pak. Jangan Nak.
Pak, jangan dipaksa Pak, jangan tarik-tarik Pak, nanti. Jangan dipaksa Pak. Ayo naik. Pak, jangan dipaksa Pak, nanti jatuh Pak. Udah Pak, jodoh Pak. Bapak ikut aja ya, ikut aja. Kamu ikut Papa, nak. Wah, inilah orang tua yang terlalu membebankan anaknya. Ini, nah, kamu yang sabar ya. Ya, dan tadi yang di atas tadi handphone lo nangis. Hancur Mas, tapi ditinggal gitu aja. Iya. Oke. Intinya nggak selamanya uang itu bisa membeli kebahagiaan. Ya kan, seperti malam ini tetap cinta yang bisa mengalahkan segalanya termasuk uang sekalipun. Uya Kuya bersabda. Terima kasih, saya Uya Kuya. Saya Arbi. Dan saya Bigor. Ketemu lagi di Garis Tangan.